Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan saya Charwani Ali. Dan hari ini seperti biasa, di segmen bedah buku kali ini kita akan melakukan bedah buku kembali. Dan buku yang akan kita bedah ini adalah buku dengan judul Model Shirley. Nanti akan ditayangkan juga ya untuk detail bukunya seperti apa. Dan buku ini tuh Model Shirley itu singkatan dari Social Education, Reaction, Leadership, dan Innovation. Dan seperti yang udah Sobat Adab ketahui ya bahwa setiap segmen bedah buku itu saya membedah bukunya itu tidak hanya dilakukan sendiri, tapi dilakukan langsung oleh penulisnya. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah terhubung dengan eh, salah satu penulis dari karya buku model Shirley yaitu Ibu Shirley Daud yang saat ini sudah terhubung melalui via eh, Zoom ya. Halo Ibu Shirley, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Iya, oke. Ini kita sudah siap untuk membedah karya Ibu ya, model Shirley. Itu, tapi bener, ini konfirmasi dulu ya Bu, ya. Apakah benar Shirley itu singkatan dari Social Education, Reaction, Leadership, and Innovation? Betul? Betul, betul, ya. Oke, mungkin di sini Sobat Adab udah penasaran banget. Ini kira-kira buku model Shirley itu tuh tentang apa, membahas apa, dan eh, seperti apa proses dan tujuannya juga ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan nanti diajukan untuk Ibu Shirley gitu ya. Tapi sebelum kita membedah buku ya, tak kenal maka tak sayang, mungkin Sobat Adab juga perlu tahu nih penulisnya ini backgroundnya tuh saat ini lagi apa gitu, sibuk apa, atau mungkin pernah ada pengalaman apa. Mungkin boleh diceritakan secara sekilas tentang Ibu Sherly Daud ya kepada kita semua. Silakan Ibu. Kita Oke, sebelum ke bedah bukunya ya Bu ya. ya, ya. Boleh, Terima silakan. kasih, Pak. Ya, terima kasih. Jadi, terima kasih terutama pada penerbit Adab ya sudah eh, merespon saya sangat baik dan sangat cepat ya. Saya akui Alhamdulillah. is the best ya. Terima Jadi, kasih. s- saya itu seorang dokter. Dokter bekerja di sebuah rumah sakit. Satu satu sisi lagi, saya seorang dosen. Dosen di Wow. Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo. Kebetulan basic pendidikan saya S2 saya tentang kesehatan masyarakat. Jadi saya berada di Departemen Kesehatan Masyarakat. Terus sehari-hari saya bertugas di Rumah Sakit Toto sebagai dokter praktek di unit hemodialisis. Jadi tempat cuci darah gitu ya. Hmm. Jadi memang basic saya adalah profesi ya dokter. Terus karena saya bergelut di bidang Kesehatan. manajemen ya, Heeh. manajemen kesehatan, kebetulan S2 saya tentang administrasi kebijakan kesehatan. Nah, di rumah sakit juga saya termasuk penanggung jawab diklat ya di rumah sakit itu. Jadi kita punya diklat. Nah, jadi ya pekerjaan saya seperti itu jadi narasumber di diklat juga di rumah sakit. Nah, jadi itu sekilas tentang kurikulum PT saya. Mungkin itu, Pak. Terima Baik, kasih. luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Sherly sudah menceritakan eh, mungkin aktivitas sekarang juga masih aktif sebagai dosen dan juga dokter ya Ibu Sherly ya. Iya masih. Dan memang secara sekilas dari apa yang saya tangkap juga mungkin memang basic secara umumnya nih orang awamnya bahwa Ibu ini bergelut di bidang kedokteran atau kesehatan yang mungkin bisa menjadi latar belakang kenapa sih harus ada buku model Sherly ini begitu ya Bu ya. Nah, mungkin sobat adab yang di rumah juga di sini biasanya penontonnya tuh ada yang dia dari mahasiswa juga yang mungkin dari ilmu kesehatan, terus dia juga mungkin masih ada anak SMA atau mungkin juga masih perawat bidan dan lain sebagainya yang mungkin punya concern atau ketertarikan di bidang ilmu kesehatan dan semoga buku dari model Shirley ini bisa menjadi rujukan referensi yang tentunya bisa menginspirasi para penonton yang nonton bedah buku kita hari ini ya Bu ya. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai ke bedah bukunya ya Ibu ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih gitu. Kita tahu ya Bu ya dalam melakukan suatu proses menciptakan karya, menulis buku itu kan bukan suatu hal yang mudah gitu. Tidak ujuk-ujuk oh ya udah jadi aku langsung nerbitin nih bahannya ada gitu. Tapi pasti ada alasan tertentu ya yang mendorong atau memotivasi Bu Sherly untuk menulis karya ini gitu ya. Boleh diceritakan Ibu kenapa sih alasannya Ibu menulis buku ini?
gitu. Boleh silakan. Oke, terima kasih. Jadi bermula dari kita bekerja di unit diklat rumah sakit ya. Saya juga Hmm. sebagai pengelola unit diklat. Jadi rumah sakit itu kita ada namanya akreditasi rumah sakit. Oh. Jadi semua pemberi pelayanan yang ada di rumah sakit itu harus diasah terus kompetensinya. Hmm. Nah, jadi di dalam akreditasi kompetensinya itu diasah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk mereka punya sertifikat telah mengikuti pelatihan. Oke. Nah, pelatihan itu bisa kita lakukan di rumah sakit dalam bentuk in-house training. Nah, Hmm. makanya bagaimana sistem ataupun model sistem pelatihan yang ada di rumah sakit itu yang bisa mengawal si pemberi pelayanan ini dari sejak ikut pelatihan sampai kehidupan sehari-hari bekerja akan terbawa terus. Biasa kan begini, Pak ya. Ini sudah hal biasa ya. Kita ikut pelatihan. Selesai pelatihan sudahlah lewat. Iya, Kita kayak ya akan udah aja mengerjakan gitu. ya hal biasa. Sebenarnya salah yang dibiasakan itu yang baik toh, yang sudah Hmm. biasa tapi salah kita harus luruskan. Nah, berawal dari situ saya berpikir kira-kira model pendidikan seperti apakah yang bisa kita lakukan sehingga itu akan terus-menerus, tidak akan Hmm. berhenti di saat kita pelatihan. Memang kan pelatihan itu ada pre-test, post test, tapi kan bukan berarti selesai gitu. Hmm. Jadi Setelah setelah pelatihan pretest, selesai bukan berarti ya udah selesai juga. ah, buat apa itu mereka setelah itu? Apakah Heeh. berlanjut atau Hmm. hanya sampai di situ? Nah, itulah model Shirley inilah yang saya buat sehingga kita akan berkelanjutan terus, tidak akan berhenti sampai Setelah iya pelatihan itu selesai selesai. pelatihan. Iya, kecuali di saat yang tidak mengikuti pelatihan, setiap penerimaan pegawai baru kita ikutkan di pelatihan menggunakan model ini. Itulah dasar sehingga saya berupaya daripada pertama ya, kedua di rumah sakit itu kan apalagi rumah sakit daerah, anggaran itu sangat terbatas. Kita harus kirim mereka semua keluar daerah, kita menggunakan biaya besar sehingga kita Hmm. melatih orang-orang di dalam menjadi tutor, dia akan jadi narasumber di saat melakukan pelatihan ini dan dialah yang akan mengevaluasi ataupun mendampingi si pemberi pelayanan ini selamanya. Jadi memang kita tetap harus melatih agar ada apa namanya regenerasi terus Hmm. di tutor ini. Jadi tadinya kita menggunakan case manager atau MPP yang ada di rumah sakit. Terus Hmm. kalau mereka itu dipindahkan ataupun kan kita namanya pegawai negeri ya bersedia Betul. ditempatkan di mana saja. Kita harus Hmm. ada backup Betul, melatih betul. kembali eh, ada tingkatnya atau teman-temannya yang bisa membackup. Jadi mungkin itulah sehingga saya pikiran saya itu berpikir kira-kira biar tidak dilupa bikin buku lah ya biar mereka ingat Hmm. gitu. Nah, Oke, luar biasa. Berarti iya ya. dari apa yang saya tangkap ini ya, punya Alf, berarti kan ada nih beberapa dari instansi karena kebutuhan untuk akreditasi dan lain sebagainya itu kan ada yang memang pada akhirnya mengharuskan, let's say misalkan dosen lah, kalau untuk naik pangkat juga kadang dia harus mengeluarkan karyanya gitu, membuat karya. Gitu. Nah, itu kan ada yang beberapa memang berangkat dari hanya menggugurkan kewajiban gitu ya kan karena kebutuhan itu. Tapi dari apa yang saya tangkap Ibu Sherly ini tuh ada tujuan bahwa oh karena emang berangkat dari pelatihan ini yang memang rutinitas itu akan selalu ada, tapi bagaimana agar setelah pelatihan itu selesai, ini ilmu tetap ada, entah itu nanti untuk dijadikan referensi ke depannya regenerasi selanjutnya ataupun nanti akan dilanjutkan. Seperti itu ya Bu ya, betul? Iya, seperti itu ya. Oke, luar biasa. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, ini kan tadi saya juga sempat menyimak nih dengan penjelasan Ibu Sherly soal background pendidikannya, profesinya, dan juga beberapa pengalaman, termasuk salah satu alasan Ibu Sherly mengeluarkan karya ini juga tadi ada tujuan yang mulia ya, tujuan yang baik gitu untuk generasi berikutnya gitu, agar tetap bermanfaat. Tapi saya tahu dalam menyiapkan suatu karya itu tidak mudah ya Bu ya, apalagi bisa sampai dibukukan menjadi seperti ini gitu. Itu idenya datangnya dari mana sih Bu Serwi? Apakah berdasarkan karena oh pengalaman background saya ini di ilmu kedokteran atau kesehatan jadi kayak udah saya buat itu aja biar lebih mudah gitu, atau memang ada tujuan lain yang ingin disampaikan sama Ibu Serly melalui karya ini gitu untuk pembaca gitu. Boleh silakan Ibu Serly Oke, diceritakan. ya. Terima kasih. Jadi saya lupa tadi. Jadi saya sekarang itu posisinya juga sebagai ketua Persi, ketua Perhimpunan Rumah Oh. Sakit seluruh Indonesia, posisi di
Gorontalo, Provinsi Oh, Gorontalo. Masya Jadi Allah. karena saya ketua perhimpunan ini, Heeh. sehingga rumah sakit seluruh yang ada di Gorontalo itu, saya berharap mereka juga, Hmm. saya sudah sosialisasi ke Hmm. seluruh rumah sakit menggunakan model ini di unit diklat mereka masing-masing, sehingga semua rumah sakit kita. Jadi intinya ya, rumah sakit itu harus Hmm. menciptakan service excellent ya, pelayanan Betul, prima betul. di rumah sakit. Itu yang utama. Sehingga dengan adanya sumber daya manusia yang excellent juga, kompetensinya excellent, otomatis kan Hmm. kita bisa tercapai suatu service yang excellent juga. Sehingga Betul. model ini bisa membantu semua rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo melalui wadah Persi ini, saya juga mensosialisasikan ke mereka. Dan saya juga mengharapkan unit diklat mereka itu kalau ada yang ingin bertanya ataupun ingin menggunakan buku ini, saya siap Hmm. mensosialisasikan ke rumah sakit mereka masing-masing. Tapi sejauh ini baru 3 rumah sakit yang saya datangi dari 17 rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo. Oh, wow. Berarti ada kesiapan dari Bu Serly kalau misalkan suatu waktu kayak dibutuhkan untuk melakukan ini maksudnya gimana? Ini tolong dijelaskan lebih detail gitu Ibu Serly siap gitu ya. Ya, siap. Oke, luar biasa. Untuk pertanyaan ketiga nih ya Ibu Sarlia, kita merujuk ke bukunya. Ini eh, dengan tujuan yang sudah disampaikan oleh Ibu Serli tadi, termasuk singkatan dari model Serli ini kan Social Education Reaction Leadership Innovation, yang dimana kita tahu ini awalnya datang dari pelatihan yang rutinitas dilakukan gitu ya Bu ya. Eh, Kenapa sampai pada akhirnya ketika menyiapkan karya buku ini, Ibu tuh oke, kayaknya saya harus memberi judul model Shirley. Kenapa tidak kayak judul pelatihan bla 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 gitu atau apa gitu yang lebih ini? Apakah memang sengaja oh karena ibu namanya Ibu Shirley, jadi saya ingin memberikan judul bukunya juga eh, model Shirley biar diingat terus bahwa Shirley itu ini loh gitu. Atau gimana nih? Boleh diceritakan dulu ya? Iya, Silakan. terima kasih. Jadi ini sebenarnya berangkat dari 10-70. Jadi ada Oh, namanya model pendidikan pelatihan 10-20-70. oh, 10 oh, itu ya, 10 itu pendidikan formal seperti kita di dalam kelas. betul. 20 kita menggunakan mentor. 70 itu kegiatan sehari-hari yang diawasi terus-menerus. Nah, dari 10, 20, 70 itu saya berpikir jelek sih pakai 10, 20, 70. Apakah kira-kira yang bisa terlihat di sini? Jadi, kenapa Mm-mm. saya memilih Sherly biar nama saya juga mudah diingat. Jadi saya juga mudah mengingat untuk menyampaikan sesuatu. Jadi Betul. misalnya social education. Education itu bagian dari 10, sosial itu bagian Mm. dari 20. Mm-mm. Reaction leadership dan inovasi itulah bagian dari 70. Sehingga saya mengambil itu, saya berpikir seorang pemberi pelayanan tidak saja hanya memberi pelayanan, tapi Mm-mm. misalnya dalam satu tim harus ada leadernya, atau Betul, ada betul. pimpinannya, sehingga misalnya ada pasien tiba-tiba henti jantung tanpa leader kita tidak mungkin Mm-mm. bisa mengatasi itu. Jadi mereka diajarkan bagaimana seorang perawat itu jadi leader. Begitu juga mereka bisa berinovasi. Setelah mereka bekerja setiap hari seperti ini, ternyata ada hal yang mereka bikin bisa, oh dengan ini kita bisa jadi begini. Jadi kita memiliki inovasi yang bisa dijadikan program di rumah sakit itu juga. Jadi bisa meningkatkan kepuasan pasien ataupun kita bisa jadi tingkatkan pelayanan prima ataupun service excellent. Kenapa Mm-mm. Shirley juga salah satunya itu nama saya biar mudah mudah saya mengingat untuk Mm-mm. melakukan edukasi, melakukan sosialisasi. Ya mungkin seperti itu berangkatnya. Oke, luar biasa. Ditambah juga mungkin sepenangkapan ini entah kebetulan atau memang sudah Ibu siapkan juga ya bahwa singkatan dari Shirley ini juga halo. Halo, Ibu. Oke, sorry tadi agak Ya. sedikit jeda ya. Berarti ini sekaligus juga kebetulannya tuh atau memang sudah dipersiapkan juga mungkin yang sama Ibu Serly, singkatan dari Serlinya ini juga ini merangkul semua kepanjangan dari S itu social, education, reaction. Jadi mudah diingat, sembari Ibu diingat juga dan juga memang tujuan dari pembuatan adanya buku ini juga tercapai. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, biar mudah Oke. diingat. Luar biasa. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita tahu bahwa dalam mempersiapkan suatu karya itu kan tidak mudah ya, meskipun hanya satu buku.
let's say gitu cuma satu buku, tapi saya tahu ada banyak effort yang dituangkan, entah waktu, terus mungkin materi dan juga pikiran dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan ke sobat adab yang nonton di rumah, kira-kira tantangan terbesar dalam menyelesaikan sampai benar-benar bukunya terbit ini itu apa sih Bu? Mungkin biar bisa sharing juga ke penulis pemula nih yang nonton, biar jadi oh motivasi bahwa Ibu Sherly aja bisa kok nyelesain karyanya gitu kan. Dengan tantangannya itu boleh silakan diceritakan. Ya, baik. Jadi memang besar sekali Pak tantangannya. Mm, Karena untuk mengaplikasikan, sebelum kita buat buku, kita sudah aplikasikan dulu kan. Jadi untuk mm, mengaplikasikan model ini, saya butuh pelatihan. Jadi saya membuat satu pelatihan di rumah sakit. Karena tujuan dari satu rumah sakit service excellent, jadi kita membuat pelatihan itu terkait komunikasi efektif dan service excellent. Membuat dua pelatihan itu kita harus mengumpulkan. Kenapa? Kalau saya menggunakan seluruh perawat untuk satu penelitian ini, saya susah toh. Seluruh pemberi pelayanan. Akhirnya saya mm, mengambil perawat saja. Karena di dalam satu rumah sakit pegawai terbanyak itu adalah perawat dari berbagai profesi pemberi pelayanan. Sehingga saya mengambil 275 perawat sebagai media pelatihan oh, saya. Orang-orangnya itu yang saya ambil seluruh pemberi pelayanan di seluruh layanan yang ada di rumah sakit, baik poliklinik, rawat inap, di penyakit dalam, bedah, semua, obgyn, semua, bidan maupun perawat saya rekrut semua. Memberikan pelatihan yaitu pelayanan prima dan pelatihan komunikasi efektif. Dua pelatihan ini yang saya lakukan. Saya coba terapkan model ini dari bagaimana sosialnya, edukasinya, bagaimana reaksinya, bagaimana leadershipnya, bagaimana inovasinya. Ya Alhamdulillah rumah sakit kita itu mendapat nilai pelayanan publik dari Pak Menpan RB nilai A, memuas wow, dari selamat. penerapan Model dua, Sherly ini. iya dua pelatihan yang saya terapkan. Baru dua pelatihan. Oh, oh, Kalau kita menerapkan semua pelatihan, mungkin akan lebih bagus lagi ya Pak ya. oh, oh, Karena kebetulan saya terapkan itu, saya uji cobakan di dua pelatihan itu. Nah sekarang kita setiap bagian itu ada pelatihan masing-masing. Contohnya ATLS, ACLS, BTCLS, itu pelatihan-pelatihan itu, gawat darurat. Itu saya usahakan model ini diterapkan juga. Karena kan kita memang kita tahu teorinya, tapi mm, kita tidak berinovasi. Bagaimana kita melakukan apa yang telah kita dapat di pelatihan untuk menjadi kebiasaan kita, mm, sehingga kita terbiasa dengan hal-hal yang benar. Nah, itu betul. yang menjadi saya termotivasi dengan itu sehingga eh, saya cobakan di 275 perawat ini. Alhamdulillah dari perawat-perawat yang saya latih komunikasi efektif sampai hari ini kita masih berada di dalam satu grup WA. Jadi setiap hari mereka melaporkan. Jadi kalau pagi jam 8, perawat malam shiftnya ke perawat pagi ada laporan tentang pasien, Mm, keluhan pasien. Jadi bagaimana mereka melaporkan pasien-pasien yang dirawat satu malam itu ke besoknya. Jadi mereka laporkan. Di situ mereka rekam. Di mm. rekaman hasil rekaman itu dikirim ke WA Group. Grup gitu. Oh. Sampai hari ini masih berjalan. Makanya saya bilang itu akan berjalan selamanya, tidak akan berhenti. Itulah mungkin tantangan kita memang berat, Pak. Ya, Susah. karena Makanya melibatkan banyak perawat untuk pelatihan itu agar buku ini tuh benar-benar teruji dan itu iya, nyata gitu. Tantangannya iya, seperti itu ya. saya maunya nyata, tapi ada memang kendala-kendala di satu dua orang. Mm-mm. Kadang lupa, kadang Mm-mm. tidak. Tapi disitulah tantangan saya. Jadi saya Oh. setiap saat harus membuka grup itu. Mm. Saya Apalagi Ibu ingat, iya, sebagai ini kan yang memberikan sosialisasi dan juga mempunyai ini, jadi harus mencontohkan dari Ibu dulu gitu. Betul ya, Pak? iya, ya. Saya berharap model ataupun buku yang saya tulis ini ada manfaatnya, sehingga, Amin. ya, sehingga saya eh, evaluasi terus sampai saat ini. Jam 8 saya harus buka WA-nya. Jam 2 siang saya harus buka WA-nya. Jam 8 malam atau jam 9 saya harus buka WA-nya. Jadi saya periksa semua bagian. Adakah yang melapor? Adakah yang tidak? Nah, di situ Mm-mm. saya mengevaluasi apa yang saya lakukan pelatihan in-house trainingnya tentang service excellence dan komunikasi efektif itu berjalan tidak. Jadi itu sekarang akan diterapkan di pelatihan BTCLS, Basic Trauma Life Support untuk perawat. Jadi Mm-mm. sekarang rumah sakit kita menghadapi
akreditasi untuk diklat ini. Itu juga salah satunya biar kita terakreditasi sehingga SKP yang harus kita butuhkan untuk kompetensi kita sebagai seorang pemberi pelayanan dokter maupun perawat itu bisa terpenuhi. Mungkin di situ Pak tantangannya sangat 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 di Eh, samping keuangan ya Pak ya, di samping iya. kita butuh materi itu Eh, tantangan terberat ya. Terima kasih Pak. Oke. Karena tadi juga harus melibatkan banyak perawat juga untuk mendukung penelitian ini benar teruji nyata gitu ya. Ya, jadi itu adalah salah satu tantangan karena kita tahu sendiri bahwa untuk bisa menyamakan satu persepsi, untuk bisa menjadikan suatu habit atau kebiasaan yang sebelumnya setelah pelatihan udah lupa gitu kan, dan mencoba membangun kebiasaan baru itu memang perlu untuk effort lebih gitu kan. Karena untuk biar ini tuh beneran jalan gitu ya Bu ya. Jadi itu mungkin salah satu tantangan yang Ibu Sherly hadapi gitu ya. Tapi semoga harapannya tadi perihal tentang karya Ibu yang ini bisa terus berjalan dan bisa menjadi suatu kebiasaan yang memang ditujukan gitu ya Bu ya. Amin. Ya Amin. untuk pertanyaan selanjutnya, tapi ini udah di penghujung banget nih, udah kerasa ya Ibu Sherly ya, karena 30 menit sangat cepat banget, tapi semoga tidak mengurangi rasa semangat Ibu Sherly untuk menyampaikan model Sherly ini ke Sobat Adab di rumah. Kalau kita berbicara soal target segmentasi ya, atau orang-orang yang di mana dia kayak apa sih, kenapa orang itu harus membeli buku ini gitu? Kenapa? Kalau misalkan kita berbicara soal target segmentasi, kenapa orang harus membeli buku ini? Atau apa yang ibu tawarkan ke penonton atau ke pembaca yang membedakan dengan buku ibu? Kita tahu ya buku ini kan tentang kesehatan apa semua itu udah banyak ya Bu ya. Tapi apa sih yang bisa ibu tawarkan dan yang membedakan karya buku ini dengan di luar sana gitu? Boleh silakan ibu diceritakan. Termasuk Oke. target segmentasinya ya Bu ya, barangkali Ibu punya target yang khusus untuk harusnya ini sih yang diprioritaskan untuk membaca minimalnya gitu. Silakan Ibu. Oke, jadi Pak. Jadi buku ini sebetulnya bukan hanya untuk area kesehatan, Pak. Ini model pendidikan dan pelatihan Hmm, diklat. Jadi semua wajib bukan hanya mungkin di sekolah-sekolah guru hmm. ataupun di pesantren juga bisa dilakukan seperti Oh, ini. Seperti apa? Jadi bukan saja di kesehatan, tapi karena basic saya kesehatan, saya terapkannya hmm. di rumah sakit. Jadi Oh, mungkin buku ini misalnya kan judulnya saja sosial, hmm, education, reaction, leadership, inovasi. Kita sebagai contoh ya, kita sebagai ASN, jangankan ASN, non ASN pun yang bekerja di kantor, kita wajib hmm. berinovasi kan, Betul sehingga kita betul di kantor itu kita tidak hanya monoton itu betul saja. betul. Sehingga buku ini saya rasa berguna bukan hanya buat orang kesehatan ataupun Hmm, buat orang kantoran ataupun ASN, tapi ini untuk seluruh kita yang bisa berinovasi bagaimana caranya kita dalam pendidikan keluarga pun kita bisa lakukan ini. Bagaimana hmm, anak-anak kita buat mereka menjadi seorang pemimpin. Bagaimana hmm, mereka bisa tanpa ketergantungan orang lain. Misalnya, setiap hari anak-anak itu harusnya orang tua yang nyiapin bajunya, nyiapin ini. hmm, Bagaimana dia harus mandiri. Dari dia hmm, mandiri, dia bisa di sekolah menjadi seorang ketua kelas, jadi seorang pemimpin dan bisa berinovasi apa-apa yang bisa mereka lakukan di sekolah. Misalnya, berinovasi di sekolah dia bisa bikin teman-teman daripada kita di saat istirahat kita ngapain, kita bisa hmm. berinovasi biar sekolah kita lebih bagus lagi. Kita ada olahraga rutin seperti apa yang bisa kita tonjolkan atau karya apa yang kita bisa tonjolkan, atau kerajinan apa yang bisa kita lakukan. Nah, jadi itu bukan saja hanya untuk Satu eh, lingkup di kesehatan saja, iya, tapi memang secara umum itu juga bisa secara gitu. umum, ya Nah, tentang di sini kan kita di sini di dalam buku ini ada tentang leadership, tentang heeh, inovasi. Itu memang hal yang memang umum untuk kita heeh, semua tahu. heeh. Iya, baik itu di bidang pemerintahan maupun kita di rumah tangga sendiri. Jadi seperti itu mungkin kira-kira Pak nilai jualnya buku ini kalau Secara kita target segmentasinya juga ini juga bebas tergantung ya kebutuhannya mahasiswa yang mungkin ingin belajar tentang leadership gitu ya untuk memimpin diri sendiri atau mungkin butuh soal edukasi juga itu berarti edukasinya bisa ya Bu ya. bagaimana Heeh. ya. Hmm. Oke. Tentang excellennya service excellent juga ada Mhm. di dalam buku ini Mhm. karena edukasinya tentang service excellent pelayanan prima. Oke. Baik Ibu, terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan untuk membedah karya yang luar biasa ini.
model Shirley. Berarti karya buku model Shirley ini meskipun penulisnya Ibu Shirley ini berkutat di bidang kesehatan ya bisa disebut atau seorang dokter juga dan termasuk dosen juga ya Bu ya. Jadi Dosen. karya buku ini memang dipersiapkan secara target segmentasi itu untuk umum karena tergantung kebutuhan dari pembacanya apakah ingin belajar tentang sosial, education, reaction, leadership dan inovasinya gitu ya. Ya Ibu ya betul ya. Terus buku ini juga dibekali dengan em, praktek penelitiannya itu dilakukan langsung melibatkan dengan banyak orang. Tadi contohnya itu adalah perawat yang di salah satu rumah sakit yang sudah disebutkan itu lebih dari 200 perawat ya Bu ya. Iya. Oke, wow. Jadi mungkin Sobat Adap barangkali ingin lebih kayak pingin tahu nih apa yang udah disampaikan sama Ibu Sarli tadi sebagai penulis karya model Sarli ini, teman-teman bisa miliki sendiri nanti dan bisa dibaca untuk bisa dijadikan referensi atau mungkin kebutuhan lainnya. Karena kalau cuman sekedar menjelaskan gitu ya, apa menangkap dari penjelasan mungkin kurang banyak gitu ya Bu ya. Karena ini kan udah disiapkan semuanya lebih detailnya dan di buku ini gitu ya Bu ya. Jadi mungkin untuk lebih detailnya teman-teman sobat Adab bisa miliki karya buku ini dan sudah tersedia di seluruh marketplace termasuk di Adab Store juga sebagai brand kedua dari penerbit Adab gitu ya. Oke Bu, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Semoga apa yang diharapkan juga tentang model Shirley ini bisa tercapai juga ya banyak manfaat juga dari buku ini dan bisa dibaca oleh para pembaca di seluruh Indonesia bahkan bisa dunia lah. Baik Ibu terima kasih. Saya mau izin tutup dulu ini bedah bukunya ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak, terima Ya. kasih. Adab is the best. Oh, terima kasih Bu. Oke Sobat Adab itu adalah segmen bedah buku kita kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini melalui Ibu Serly dengan karyanya dengan judul model Serly bisa bermanfaat untuk Sobat Adab, apalagi mungkin teman-teman semua yang saat ini lagi berkutat atau memiliki ketertarikan di bidang ilmu kesehatan, kedokteran, ataupun ingin belajar di instansi untuk belajar tentang sosialnya, educationnya, dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman juga bisa memiliki buku model Shirley ini karya Ibu Shirley Daud ya. So segitu aja videonya. Thanks for watching. See you next time on my video. Bye.